Dalam ayat yang ke-22 yang lalu kita jelaskan taraz zalimina musyfiqina mimma kasab. Engkau akan melihat orang-orang yang zalim itu musyfiqina mimma kasab. Dia takut terhadap apa yang dikerjakan. Kenapa? Karena perbuatannya di dunia itu tidaklah perbuatan yang baik, sehingga baru muncul rasa takutnya terhadap balasan yang akan diterimanya terhadap perbuatan jahatnya. Wa huwa waqi'un bihim, dan sedangkan itu semua pasti akan ditimpakan kepadanya, pasti akan terjadi pembalasan tersebut untuknya. Walladzina amanu wa 'amilus shalihati fi rawdatil jannah. Sedangkan orang-orang yang beriman beda kondisinya. Orang-orang yang beriman dia berada fi rawdatil jannah, dia berada di taman-taman surga. Bapak Ibu jemaah Allah yang dimuliakan, lalu lahum ma yasha'una 'inda rabbihim, dia juga mendapatkan kesempatan menikmati apa-apa saja yang dikehendakinya dari sisi Tuhannya. Dzalika huwal fadlul kabir, itulah sesungguhnya yang benar-benar karunia yang sangat besar. Cocoknya perbuatan kita hari ini, kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, kemudian itu yang cocok dengan yang ridha Allah Subhanahu wa taala. Itulah sesungguhnya karunia yang sangat besar. Makanya di dalam surat Al-Wasyiyah kita temukan ada dua wajah nanti di akhirat. Pertama, wujuhu yauma izin khashi'ah. Ada wajah nanti yang akan diliputi kehinaan. Di dalam tafsir Al-Jalalain zalilah, diliputi kehinaannya. Kenapa? Karena dia amilatun nasibah, melakukan perbuatan yang tidak cocok. Dikiranya yang dilakukannya hari ini sudah akan menguntungkan dia di akhirat, ternyata tidak. Maka tempatnya adalah di neraka. Adapun orang-orang wajah kedua, wujuhu yauma izin na'imah. Ada wajah yang nanti bagaimana dia bergembira, bahagia, diliputi kenikmatan. Kenapa? Lisa'iha radiyah, karena apa yang dilakukannya waktu hidup dunia ini radiyah, memang dia rida terhadap itu semua. Apa sebab? Mendapat balasan yang baik pula dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah Allah, kemudian dalam ayat ke-23 surat Asy-Syura ini Allah jelaskan, dzalikal ladzi yubasysyirullahu ibadahu alladzina amanu wa 'amilus shalihati. Itulah karunia yang diberitahukan oleh Allah untuk menggembirakan hamba-hambanya yang beriman dan mengiringi keimanannya itu dengan amal saleh. Artinya itu di sini zalika ini menunjuk kepada ayat yang ke-22, walladzina amanu wa 'amilus shalihati fi rawdatil jannah. Orang yang beriman dan beramal saleh berada di dalam taman-taman surga. Itulah dalam ayat ke-23 ini, itulah karunia yang Allah beritahukan, yang sudah Allah informasikan dari semenjak kehidupan dunia ini, yang sebagai kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh nanti di akhirat. Bapak Ibu jemaah Allah yang dimuliakan, makanya kalau berbicara tentang nikmat, kembali kita pertegas, tidak selamanya nikmat yang dirasakan oleh seseorang belum tentu itu wujud dari ridha Allah. Bisa saja seperti orang-orang yang kafir, orang-orang yang kita kenal dengan mendapat istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, akan diberi dia istidraj, dikasih apa yang dimintanya, kemudian ujung-ujungnya dia akan menemui kecelakaan. Kenapa? Karena yang didapatkannya bukan nikmat yang diridai oleh Allah, tapi karunia yang menunggu datangnya kejatuhannya. Bapak Ibu jemaah Allah, teringat kita dalam masalah nikmat ini perlu kita merenung betul. Sudahkah yang kita nikmati hari ini, yang Allah berikan kepada kita, merupakan nikmat yang memang beriringan dengan ridha Allah? Dalam sebuah hadis kita temukan yang dirawikan oleh Imam Muslim, pernah suatu kali di suatu siang yang terik, Rasul sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq, bertemu pula dengan Umar bin Khattab. Lalu Nabi bertanya, kenapa kalian keluar siang ini? Yang membuat kami keluar hari ini karena kami lapar. Maka mereka bertiga, yuk kita pergi ke rumah seorang sahabat, namanya Abul Hisham. Datang
datang ke situ kurmanya banyak, dia memiliki kelebihan harta, banyak hartanya. Pas datang di rumahnya, Nabi baca salam, Assalamualaikum. Terdengar sebenarnya oleh istrinya, tapi istrinya diam saja. Dibacanya sekali lagi Assalamualaikum oleh Rasul SAW, dia diam saja. Sampai 3 kali Rasul membaca, beliau kembali. Lalu cepat dia keluar. Istri Abu Hisam ini cepat keluar. Ya Rasulullah, sungguh saya sudah mendengar salam engkau tadi. Sengaja tidak saya jawab karena saya ingin engkau 3 kali mendoakan saya mendapat keselamatan. Kenapa? Assalamualaikum artinya keselamatan atas kamu. Kalau Rasul yang mengucapkan, itu yang saya harapkan betul. Dan doa seperti itu saya harapkan berulang kali keluar dari dirimu. Maka sungguh saya sudah mendengar, ayo masuklah ke rumah. Mana suamimu? Suami saya sedang di luar. Datang suaminya tadi, Ibnu Abu Hisam ini datang. Lalu apa yang dilakukannya? Yang dilakukannya mengambil kurma-kurma terbagusnya, dipetiknya kurma terbagus, diberikan kepada Rasul dan Abu Bakar serta Umar bin Khattab. Makanlah ya Rasulullah, pilihlah yang terbaik untuk engkau makan. Inilah satu kemuliaan bagi saya, didatangi dan bertamu Rasul ke rumah saya. Maka Rasul memakannya, Umar memakannya, Abu Bakar pun seperti itu. Lalu dia juga memotong kambingnya, dipilihnya kambing terbaik. Lalu dilarang Rasul, jangan yang terbaik, jangan diambil kambing yang menyusui. Dipotongnya lalu kemudian Rasul dan serta Umar dan Abu Bakar makan di sana. Sesudah makan, apa yang perlu kita ini? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Abu Bakar, wahai Umar, ketahuilah apa yang kita makan hari ini, walaupun sebiji kurma ini, walaupun sedikit, maka semuanya akan ditanyai nanti di akhirat. Kemudian Nabi membacakan tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kemudian nikmat-nikmat ini kamu pasti akan ditanya tentangnya nanti di akhirat. Makanya Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita perlu menginsafkan diri, mempertanyakan, sudahkah nikmat yang kita miliki itu nikmat yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam sambungan ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, qul la as'alukum alaihi ajran. Aku tidak meminta upah terhadap dakwah-dakwah yang disampaikan ini. Tidak meminta upah sedikit pun terhadap apa yang disampaikan terhadap dakwah, menyampaikan ini petunjuk, ini benar, ini salah. Tidak minta upah. Illal mawaddata fil qurba, melainkan adanya kasih sayangmu kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian fil qurba, dalam rangka mendekatkan diri kepadanya melalui amal-amal yang saleh. Mendekatkan diri kepada Allah. Wa may yaqtarif hasanatan nazid lahu fiha husna. Siapa yang yaqtarif, siapa yang mengerjakan hasanatan, kebaikan. Kalimatnya di sini yaqtarif, bukan amila, bukan melakukan, tapi yaqtarif. Kenapa? Yaqtarif ini dari kata-kata qarafa, yang mana bisa juga makna masuk melakukan qarafa zamba, melakukan perbuatan buruk. Bagaimana kenapa ini kalimat yang dipilih? Barangkali agaknya kalimat ini kadangkala orang melakukan kejahatan itu senang dia. Orang melakukan keburukan itu senang. Orang yang yaqtarif dalam hasanatan, dia sungguh-sungguh pula senang melakukan kebaikan. Dalam kebaikan itu nazid lahu fiha husna. Bersungguh-sungguh dia melakukan kebaikan, dinikmatinya berbuat baik itu, dinikmatinya amal-amal saleh yang dikerjakan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah tersebut, nazid lahu fiha husna. Maka kami, kata Allah, akan memberikan, menambah baginya kebaikan itu dengan balasan yang jauh lebih baik, lipat gandanya dari amal saleh yang dikerjakannya tadi. Innallaha ghafurun syakur. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun terhadap hamba-hambanya. Mungkin ada kelalaian, mungkin ini segala macam, dirintangi kita oleh rasa ketidakikhlasan. Allah Maha Pengampun selama kita bertobat. Lalu Dia juga syakur, Maha pandai berterima kasih. Berterima kasih di sini tentu Allah Maha memberikan balasan yang lebih terhadap kebaikan seseorang. Semoga Bapak Ibu jemaah Allah yang muliakan, kita termasuklah hendaknya orang-orang yang mendapatkan yubasyirullahu ibadahu allazina amanu wa amilus shalihat. Orang-orang yang diberi kabar gembira oleh Allah dengan nanti mendapatkan raudhatil jannah, taman-taman surga nanti hendaknya.